Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita hari ini berada di serial yang kedua pada pembahasan kita ilmu waris. Satu ilmu yang sangat mulia sekali yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah wahyukan kepada kita di dalam Al-Quran di surat An-Nisa pada ayat 11, 12 dan ayat yang terakhir, dan juga bisa kita lihat pada ayat yang ketujuhnya. Ini adalah wahyu yang Allah turunkan kepada kita, dan ini adalah ilmu pembagian tentang waris, hak-hak mereka berkaitan dengan harta. Ini hal yang sangat sensitif dalam kehidupan manusia. Untuk itu, inilah hikmah dari Allah menjelaskan ilmu ini kepada kita semuanya. Apa itu? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha, agar kita bisa memberikan mereka yang memiliki hak di sini diberikan sesuai dengan haknya, utuh tanpa dikurangi sedikit pun. Ini buahnya. Mereka yang mempunyai hak, dia akan berhak mendapatkan haknya utuh. Berapa hak yang akan dia peroleh, apakah sesuai dengan selera si kakak, si adik, si ibu, si ayah? Tentu tidak. Kalau selera si A, si B, tentu akan menjadikan konflik. Tapi ini adalah ketentuan yang Allah buat. Berapa yang dia peroleh, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha adil dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Zat yang memiliki nama dan sifat-sifat yang agung. Maha sempurna dengan nama dan sifatnya. Maha mulia dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Saudaraku sekalian, inilah ilmu waris yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada edisi ini kita akan menjelaskan apa itu ilmu waris dan apa batasan-batasnya. Ada hal yang menggelitik bagi kita semuanya. Suatu hari saya pernah siaran live di salah satu media yang lain. Saat itu sesi tanya jawab dibuka. Si penanya mengatakan, Ustadz, saya sudah wafat. Jadi yang nanya ini bilang, saya sudah wafat katanya. Tentu ucapan si penanya ini memicu gelak tawa semua yang ada di studio. Dan ini kayaknya fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan banyak. Ustadz, saya mau membagi waris. Warisan siapa? Harta milik saya. Apakah ini namanya warisan? Dan apa itu waris? Beragam macam-macam
pengertian waris atau faraid atau mirath dari kalangan para ulama. Saya mengambil pengertiannya Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab beliau At-Tahqiqat, buku tentang waris. Beliau mengatakan, perhatikan ini, saya catatkan pengertian waris di sini. Ya. Waris pertama ada 3 komponen. Tentu waris ini kalau bicara tentang waris, ya, berarti ini berkaitan dengan apa? Dengan tarikah yang disebut dalam syariat tarikah. Apa itu tarikah? Tarikah ini alias harta. Harta peninggalan. Peninggalan. Oke? Ya. Waris adalah harta peninggalan. Ilmu waris berarti apa itu? Pembagian. Nanti bicara ilmu waris berarti pembagian. Pembagian apa? Pembagian. Pertama, siapa penerimanya? Siapa penerima? Kemudian yang kedua, siapa yang tidak menerima? Jadi pembagian harta peninggalan, ya. Siapa penerimanya? Nih, kalau ditanya siapa penerima, berarti ada unsur lain, berapa? Tanda tanya, ya. Jadi warisan itu apa? Warisan itu adalah pembagian harta peninggalan. Nih, pembagian harta peninggalan kepada siapa? Kepada yang berhak menerima. Nih, yang berhak menerimanya. Pertama, yang berhak menerima. Kalau dia berhak menerima, berapa haknya? Lalu siapa yang tidak berhak menerima? Nah, inilah yang namanya ilmu waris. Nah, saya kira cukup jelas ya. Ilmu waris, ini namanya ilmu waris namanya. Ya. Saya ulangi lagi biar kita semua faham ya. Jadi ilmu waris itu apa? Pembagian bagi apa? Bagi harta peninggalan pada siapa? Kepada mereka yang berhak menerima. Jadi mengetahui siapa yang berhak menerimanya dan siapa pula yang tak berhak menerima. Oh, ini mau dibagi warisannya. Ya, mau dibagi. Siapa yang menerimanya dan siapa yang tidak menerima ini? Siapa yang tidak menerimanya? Kalau memang ada yang menerima, berapa bagian dia? Ya, berapalah bagian dia? Ini warisan. Sangat jelas bagi kita semuanya. Ya. Saya ambil ilustrasi. Ya, saya ambil ilustrasi. Sekarang kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh di sini. Anggap yang meninggal namanya si A. Ya, si A ini wafat. Ya, si A wafat. Dan si A punya harta. Oke. Si A wafat, si A punya harta.
Lalu kita pengen tahu, pertama, ya, siapa yang berhak menerima? Pertanyaan pertama, siapa yang berhak menerima? Oke, siapa yang berhak menerima? Yang kedua, siapa yang tidak berhak menerima? Tuh, kenapa ini harus diketahui? Iya, biar tidak nyampur baur dan biar jelas. Oke, ketahuan sekarang si A wafat. Ya, si A ini wafat. Ya, ini wafat nih. Saya kasih merah, nih wafat. Ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati, mengampuni dosa-dosanya. Ya, dan dia yang wafat ini punya harta. Punya harta. Kemudian siapa yang berhak menerima? Siapa yang tidak berhak menerima? Ketahuanlah, oh ternyata yang menerima itu B, C, D, dan seterusnya. Ketahuan nih yang nerima. Setelah ketahuan nerima, baru kita pengen tahu berapa. Nih, kita tulis di sini. Berapa hak masing-masing. Ya. Berapa haknya masing-masing. Nah, inilah pemirsa sekalian yang namanya warisan itu. Ya, ini yang namanya warisan. Berarti dalam warisan itu ada beberapa komponen. Apalagi? Coba perhatikan di catatan saya sini. Ya, pertama, catatan saya sini. Ada komponen. Komponen pertama, ada yang wafat. Ya, ada yang wafat. Ini yang namanya pewaris. Oke. Kemudian ada ahli waris. Siapa mereka? Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Oke. Di saat pewaris wafat. Oke. Setelah itu, apa itu? Oke. Yang ketiga, berarti ada hak di sini. Hak itu apa? Ketentuan Allah. Atau dengan bahasa lain, berapa persen yang diterima. Nih. Ya. Jadi dalam warisan itu ada ini. Ada yang wafat. Ya, tentu yang wafat ini punya harta. Ya, ada yang wafat dulu, pewaris. Nah, yang wafat inilah pemirsa, yang wafat ini yang punya harta. Ya. Jadi yang wafat ini yang punya harta. Oke. Yang wafat ini yang punya harta. Jadi dia wafat, kemudian dia punya harta. Nah, harta dia inilah yang akhirnya menjadi harta apa?
peninggalan. Nah, peninggalan. Oke. Ini yang namanya harta peninggalan. Kemudian ada ahli waris. Siapa ini? Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Oke. Kemudian diketahui haknya. Inilah perhitungan warisnya, haknya. Jadi kalau dalam kasus yang tadi, si penanya mengatakan, Ustadz, saya mau bagi waris. Ustadz, saya mau bagi waris kepada anak-anak saya. Berarti yang ngomong sama Ustadz ini, kalau mau masuk dalam perhitungan waris, dia mati ini yang ngomong sama Ustadz ini. Penampakan ini, bahaya ini. Kalau mau masuk perhitungan waris, berarti yang bicara itu orangnya sudah wafat. Serem ini. Tapi kalau yang bicara itu orangnya masih hidup, lalu dia mengatakan saya mau bagi waris, ini bukan kategori ilmu waris. Ya. Jadi kalau yang masih hidup ngomong, berbicara, saya mau bagi waris, ini bukan ilmu waris sama sekali. Ya. Jadi kalau masuk ranah ilmu waris, yang punya harta itu adalah orangnya sudah wafat. Kita doain rahimahullah, ya Allah kasih dia rahmat, kasih dia ampunan dosa-dosanya, jadikan kubur dia sebagai taman-taman surga. Yatba'ul mayyit thalath, orang wafat itu yang ngikut dia 3, keluarganya, hartanya, amalnya. Keluarganya pulang, hartanya pulang, amalnya ngikut sama dia. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Nah, keluarga inilah yang akan bagi-bagi hartanya. Nah, ini namanya ilmu waris. Ya. Jadi dalam ilmu waris ada 3 komponen ini, perhatikan semuanya. Fahami ini dengan baik, ya. Yang masuk dalam ilmu ini, perhitungan ilmu ini dengan jelas adalah kalau kondisinya memenuhi kriteria seperti ini, ya. Ada yang wafat dan yang wafat punya harta. Wafat tapi nggak punya harta, nggak punya duit, ya selesai, jangan ngomong warisan. Atau punya harta, orangnya masih hidup, ya namanya doain orang mati, nggak baik ini namanya. Ya, jadi dia wafat, kemudian dia memiliki harta. Yang wafat miliki harta. Kemudian ada ahli waris. Siapa ahli waris itu? Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Kemudian kita tahu haknya masing-masing seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi dalam surat An-Nisa. Ya, ini namanya ilmu waris. Saya ambil contoh pemirsa sekalian. Satu keluarga jalan-jalan. Satu keluarga jalan-jalan dalam satu mobil. Di situ ada ayahnya, ada si ayah, ada si ibu, ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, suami, istri, anak. Jalan-jalan mereka naik mobil. Di tengah jalan, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Di tengah jalan, takdir Allah berbicara. Kecelakaan terjadi. Kecelakaan terjadi. Ya, kecelakaan. Si ayah wafat di tempat. Si ayah wafat di tempat.
Si ibu, yaitu istri, sakit, kondisi berat. Si anak juga. Dibawalah ke rumah sakit. Di tengah jalan, si istri wafat. Di tengah jalan, istrinya wafat. Bawa ke rumah sakit. Esok harinya, anak nomor 1 wafat. Hai pemirsa, coba terapkan ini di catatan yang tadi. Mau ngitung waris nih. Pertanyaannya, harta siapa yang mau dihitung? Oh, Ustadz, yang mau dihitung hartanya si ayah, karena yang punya harta ayah. Oke, si ayah jadi pewaris berarti. Ya. Siapa ahli warisnya di sini? Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Ya, kita kembali ke catatan. Ya. Siapa ahli warisnya? Mereka hidup di saat pewaris wafat. Tadi si ayah yang wafat di tengah jalan. Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Siapa yang hidup di saat si ayah ini wafat? Keluarganya, istrinya. Ya, istri apa yang hidup di saat pewaris wafat? Istrinya, ketiga anaknya. Berarti semuanya ahli waris? Iya, semuanya ahli waris. Walaupun jarak antara si ayah dengan si istri atau si ibu ini, si istri dengan ayah anak-anaknya jaraknya pendek, nggak ada masalah. Tapi kalau saya balik umpama sekarang, yang meninggal di tengah jalan itu adalah anaknya. Si ayah, si ibu bawa ke rumah sakit, nyampe di rumah sakit si ayah wafat. Pertanyaannya, yang mau dihitung harta siapa? Hartanya si ayah. Berarti yang jadi pewaris adalah ayah. Yang jadi pewaris ayah. Pertanyaannya, apakah anak pertama yang meninggal duluan di jalan termasuk ahli waris? Dalam pandangan Islam, para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena si anak yang pertama wafat sebelum ayahnya wafat. Ketika ayahnya wafat, dia masih hidup. Ketika ayahnya wafat, dia sudah wafat duluan. Nah, inilah waris dalam pandangan syariat Islam. Apa dalil dari pembagian ini? Tentu dalil ini adalah dalil dari pengamatan para ulama kita terhadap ayat-ayat yang tadi itu. Perhatikan ayat yang tadi Allah mengatakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Bagi kalian para suami, separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian jika istri kalian itu tidak memiliki anak. Berarti pewarisnya wafat. Yang hidup saat itu dialah yang dapat warisan. Begitulah analisa para ulama kita dari ayat-ayat Al-Quran itu. Berarti dalilnya apa? Ya dalilnya ayat-ayat Al-Quran tadi. Inilah pengertian dari warisan itu, dan inilah komponen-komponen yang harus Anda fahami. Jadi ada yang wafat, sekali lagi sebagai kesimpulan, ada yang wafat, si A wafat. Ketika dia wafat, maka harta yang dia miliki itu sudah menjadi milik ahli waris. Ya, si A wafat, ya, dia punya harta. Maka harta ini sudah pindah kepada siapa? Ahli waris. Siapa yang bagi? Yang bagi Al-Quran.
Nah, cukup jelas ya. Jadi kalau si A wafat, dia punya istri, maka istri ini tidak boleh berkuasa terhadap harta ini. Ini kan punya suami saya, akhirnya dia kuasai harta ini. Jadi istri berkuasa tuh harta, dia bagi sesukanya. Tidak boleh, ini kezoliman, ya, itu kezoliman. Walaupun ini banyak di masyarakat kita, suaminya wafat, lalu si istri berkuasa tuh harta diketekin, istilah gitu, dipetekin, dimilikin tuh sama tuh istri, ya, seakan-akan istri mengatakan langkahi mayatku dulu, baru kamu ambil tuh harta. Wah, tuh serem nih akhirnya. Jadi perang Bratayuda akhirnya itu keluarga, ya kan? Jadi tidak boleh seperti ini. Tidak boleh yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa. Tapi kalau istrinya memegang, ya, karena anak-anaknya masih kecil-kecil, dia pegang, atau bisnis dijalankan oleh si istri, boleh. Tapi ingat, kembali lagi, harta ini semua, baik harta bergerak, harta tidak bergerak, ya, bisnis atau aset-aset, semua ini milik ahli waris. Dibagi cepat, dibagi lambat, tetap harta ini menjadi milik ahli waris. Nanti pada waktunya akan dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada serial yang kedua ini di pelajaran waris kita. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.